Selamat datang dan selamat menikmati. Black Emperor mengatakan, dirinya adalah guru dari Jin Hyuk, Black Emperor. Ia ingin datang lebih cepat, tapi demon yang mengamuk di murim membuatnya sibuk. Demon yang ini sama berisiknya dengan yang sebelumnya. Tetap diam di sana Dark Teresa. Dirinya akan melepaskan demon itu dari penderitaan. Melihat demon itu mati dalam satu serangan, Dark Teresa merasa Jin Hyuk sudah mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Sebelumnya ia berpikir untuk membantu Jin Hyuk setelah ia selesai dari sini, tapi sepertinya itu tidak dibutuhkan lagi. Jin Hyuk pasti bisa menyelesaikan sendiri. Andrade dibawa masuk ke dalam dunia buatan milik Jin Hyuk. Dunia imajinasi, The Tower's Lonely Spire. Andrade berpikir, dunia apakah ini? Dirinya tidak pernah melihat atau mendengar tentang tempat ini. Semestinya dunia miliknya tidak dapat dipecahkan semudah itu. Muncul notifikasi, Jin Hyuk sudah memenuhi syarat kondisi tersembunyi. Dunia imajinasi Haven Swords dan The Tower's Lonely Spire bereaksi. Kedua player dengan pemahaman yang tinggi dengan dunianya masing-masing akan bergabung di dunia yang baru. Dunia imajinasi tersembunyi, Player's World. Semua stat player meningkat 30%. Semua stat monster menurun 30%. Andrade berpikir, sangat tidak mungkin seorang manusia dapat menghancurkan dunia imajinasinya. Jin Hyuk mengatakan, Yusong bersiaplah. Kita akan melakukan kombinasi serangan pedang. Pada dasarnya, kita sudah melakukan itu ribuan kali. Pikirkan saat Yusong berduel dengan dirinya. Yusong pun setuju melakukan itu. Saat mereka maju menyerang, Yusong merasa kalau ia dapat membaca gerakan selanjutnya dari pedang Jin Hyuk. Yusong teringat akan perkataan gurunya, Soul Chasing Shadow. Yusong, anggap saja itu seperti tarian. Ikuti ketukan, aliran, dan nafas dari partnermu. Jika Yusong bergerak dalam satu arah, Yusong pasti dapat mengalahkan musuh yang lebih kuat. Saat dua pedang menjadi satu, itu adalah Soul Chasing Sword bentuk ke-11, Two Swords United. Saat melihat ledakan itu, Namgung Cheon berkata, sangat tidak mungkin demonic energy sebesar itu menghilang. Apakah itu berarti Jin Hyuk mengalahkan demon itu? Wolyong berpikir, dirinya yakin kalau Jin Hyuk dapat melakukan itu. Tapi ia merasa malu, dirinya tidak dapat mengalahkan Namgung Cheon. Tiba-tiba Andrea muncul dan memblokir serangan Namgung Cheon. Lalu Andrea mendekati Wolyong dan mengaktifkan pelindung. Alice mengatakan, Jin Hyuk sangat tidak suka jika seseorang merusak apa yang menjadi miliknya. Dan tampaknya Andrea sudah mengamankan Wolyong. Ia pikir Jin Hyuk tidak akan keberatan jika ia meminjam sedikit mana sekarang. Saatnya Namgung Cheon pergi dari muka bumi. Andrade mengatakan, lantai ke-21 semestinya sudah terbakar rata dengan tanah dan menjadi markas bagi para demon. Tapi mengapa tuannya mempercayakan ini kepada dirinya? Dan tuannya hanya terdiam melihat dirinya mati. Jin Hyuk berpikir, apakah Andrade membenci tuannya? Andrade pasti tidak tahu kalau tuannya tidak dapat melihat ke dalam tempat ini karena penghalang dari Tree of Life. Jin Hyuk mengatakan, jadi ini akhir yang menyedihkan sebagai harga dari kesetiaan Andrade. Sepertinya ini tidak adil, mati dan terbuang seperti itu. Karena sudah lebih dari 1000 tahun Andrade melayani Komandan Demon Realm, Gunther Fur. Andrade bertanya, bagaimana mungkin Jin Hyuk bisa mengetahui nama asli tuannya? Jin Hyuk mengatakan, Andrade sudah pasti mati lagian, jadi jangan terlalu khawatir tentang itu. Dirinya meminta Andrade memberikan sisa jantungnya, dan ia akan membalaskan dendam Andrade kepada Gunther Fur suatu hari nanti. Andrade akan ambil andil dalam mempermainkan Gunther Fur yang tidak bertanggung jawab itu. Pembalasan itu cocok bagi tuan yang meninggalkan anak buahnya untuk mati. Andrade mengatakan, apakah ini candaan sebelum mati? Seorang manusia menyatakan akan membunuh Gunther Fur, Jin Hyuk benar-benar arogan. Bagaimanapun juga, ini adalah tawaran yang menarik. Penuhi janjimu, manusia. Muncul notifikasi, Jin Hyuk mendapatkan relik Andrade Heart Partial. Demon Andrade sudah mati. Pertempuran untuk mempertahankan Titan Fortress sudah diselesaikan. Dengan matinya Andrade, kedamaian kembali meliputi Titan Fortress. Murim dan Empire terluka setelah menghadapi Andrade, setuju untuk genjatan senjata. Dengan 3 fraksi yang menggunakan benteng, tidak ada yang berselisih lagi. Dan Jin Hyuk mengambil item yang didapat dari mengalahkan Andrade dan Yusong tidak mendapatkan apa-apa.
Jin Hyuk mendapatkan skill Fire of the Dawn Time setelah menahan serangan Antredi secara langsung. Dan Jin Hyuk juga mendapatkan Antredi Heart yang dapat digunakan untuk melacak demon yang lainnya. Lalu Black Emperor datang bersama Teresa. Jin Hyuk menanyakan kemana si kembar. Teresa mengatakan mereka kelelahan dan tertidur di Holy Empire. Black Emperor mengatakan dirinya mendengar apa yang Jin Hyuk lakukan dari White Snake. Tidak hanya merebut benteng yang tidak terkalahkan selama bertahun-tahun, Jin Hyuk juga meredam perseteruan antara Murim dan Empire. Jin Hyuk memang licik, tapi bukan tanpa alasan. Black Emperor berpikir, White Snake juga mengatakan sesuatu yang tak diduga. Untuk pertama kalinya, dia menggunakan pedangnya untuk menyelamatkan orang-orang. Tidak peduli itu kawan atau lawan. Jin Hyuk memang muridnya yang menarik. Penyambutan besar-besaran dilakukan di ibu kota Empire. Semua orang menyambut mereka bak pahlawan. Jin Hyuk mengatakan, penyambutan ini terlalu berlebihan dan bahaya masih belum berakhir. Abraham mengatakan, Jin Hyuk benar, tapi untuk sekarang tersenyum saja dan melambai. Acara seperti ini juga dibutuhkan untuk rakyat Empire. Perang panjang melawan Murim disusul dengan kemunculan demon, tidak banyak hal yang dapat dirayakan belakangan ini. Jin Hyuk berpikir, sepertinya Abraham peduli akan keamanan Empire, lebih dari yang ia kira. Mungkin itu juga alasannya Abraham tidak mempublikasikan kalau masih ada satu demon yang tersisa di lantai ke-21. Kita berhasil mengalahkan 3 demon yang menyerang lantai ini, tapi ternyata ada 4 demon yang dipanggil ke lantai ini. Dirinya mendapatkan laporan seberapa banyak orang yang terbunuh oleh demon itu. Jin Hyuk menanyakan kepada Andrea, Yusong menghilang kemana? Andrea menjawab, Yusong mengatakan kalau dia meninggalkan sesuatu di benteng, jadi dia kembali ke sana. Ruang bawah tanah Titan Fortress. T-Bone mengatakan, Baek Solin bersiaplah untuk membayar harga karena sudah mengambil XP tuannya. Spider Wire, alat mata-mata yang dapat masuk ke dalam tubuh dan merekam setiap percakapan. Terlihat Spider Wire sudah masuk ke dalam tubuh Baek Solin. Tiba-tiba terjadi ledakan dan muncul Yuseong. Yusong mengatakan dirinya tahu sesuatu sedang terjadi saat dirinya tidak melihat Baek Solin dimanapun. Jin Hyuk menjadi psikopat lagi. Lalu Yuseong menendang T-Bone dan membawa Baek Solin. Jin Hyuk diundang untuk bertemu Emperor Reinhardt di istana. Emperor Reinhardt mengatakan dirinya tidak pernah merasa sesenang ini semenjak Pangeran Mahkota meninggal beberapa waktu lalu. Pada hari ini, ia merasa dunia tidak meninggalkan dirinya. Untuk menghormati keberanian kalian, dirinya bersumpah atas nama leluhurnya, Emperor Reinhardt yang pertama, memberikan kalian gelar kerajaan dan harta terhebat di Empire, Heavenstone. Duke Barnstein terkejut dan berpikir, Heavenstone adalah harta paling berharga di Empire. Mereka dapat berbicara kepada dewa lantai atas menggunakan Heavenstone. Hanya keluarga kerajaan yang berhak atas itu, tapi Emperor memberikannya kepada orang asing. Ini adalah penghinaan bagi seluruh Empire. Emperor Reinhardt mengatakan, besok dirinya sendiri yang akan memberikan hadiah kepada Jin Hyuk. Jin Hyuk membawa kemenangan besar dan sudah semestinya Empire mengadakan perayaan untuk itu. Kita akan menggelar pesta terbesar bagi penyelamat kita. Tunjukkan kepada mereka keramahan dari Empire. Para prajurit datang dan berkata, Emperor memerintahkan untuk membagikan anggur dan daging ini ke seluruh rakyat Empire. Jika ada yang tersisa, hukumannya mati. Seluruh rakyat Empire bersukacita merayakan pesta itu. Bahkan band Imperial Rock juga datang untuk memeriahkan suasana. Saat semuanya menikmati pesta besar yang Empire selenggarakan, Yuseong datang menghampiri Jin Hyuk. Jin Hyuk mengatakan, dirinya tidak akan mengatakan apapun jika Yusong pergi berlatih dengan Soul Chasing Shadow. Lagi pula, gurunya juga berasal dari Murim. Hanya jangan bergabung dengan fraksi lain. Yusong adalah anggota dari Hardcore Gamer Company. Yusong mengatakan dirinya akan memberitahu Jin Hyuk sesuatu yang menarik. Ia mendapatkan informasi ini dari Murim. Jin Hyuk pasti tahu demon yang muncul di utara, The Poison Demon, Felmariel. Jin Hyuk mengatakan, sebenarnya ia akan pergi mengatasi demon itu besok, setelah dirinya mendapatkan Heavenstone. Meskipun Emperor dapat berubah pikiran karena para bangsawan menentang hal itu. Yusong mengatakan Jin Hyuk tidak perlu pergi.
Seseorang membunuh Felmariel kemarin sendirian. Dan saat ini, orang itu bersembunyi di dalam Kastil Empire di bawah perintah Murim. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman. Supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.